dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Semua adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh datang menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Seperti yang Engkau kehendaki, seperti tujuan kami diciptakan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dan kami boleh mendengarkan suara-Mu. Pakailah hamba-Mu, kiranya Tuhan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, karena baru hari ini saya hadir di dalam ibadah di tempat ini. Natal saya pelayanan di Tanjung Pinang, di GKI Tanjung Pinang, dan kemarin tanggal 1 saya sebetulnya pingin rindu bisa beribadah tapi sakit ya, nggak bisa ya. Karena kalau orang batuk pasti orang resah ya berada di sebelahnya. Baik, tema yang diberikan kepada saya yaitu diciptakan untuk sebuah tujuan. Saudara, Rick Warren mengatakan begini, di dalam bukunya Purpose Driven Life, dia mengatakan tragedi manusia yang terbesar adalah bukan kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Saudara, hidup tanpa tujuan menjadi satu tragedi terbesar di dalam kehidupan manusia. Oleh karena apa? Oleh karena manusia hidup tetapi tidak tahu sebetulnya untuk apa dia hidup dan mau kemana. Saudara-saudara, apakah tujuan hidup yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia itu? Mari kita bersama-sama akan membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26, sampai ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kalau kita lihat yang merah itu, warna merah menunjukkan rencana Allah. Ya. Allah akan menciptakan manusia. Lalu dikatakan supaya, berarti itu ada satu tujuan. Apakah hanya itu? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, kemudian tujuannya hanya berkuasa atas ikan di laut, burung di udara. Apakah seperti itu? Atau di dalam Kejadian 2 ayat 19, supaya manusia memberikan nama kepada binatang-binatang atau ikan-ikan dan yang lain. Saudara-saudara, dalam kata baiklah kita, itu menunjukkan bahwa di dalam Amplified Bible itu diterjemahkannya lebih jelas lagi. Ya. Let us, lalu Father, Son, and Holy Spirit. Berarti Allah Tritunggal yang menciptakan, yang mempunyai rencana untuk menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa. Saudara, sebetulnya gambar itu apa sih? Atau rupa itu apa? Gambar itu sederhananya begini, karena ini pakai bahasa Ibrani, salam, ya, itu menunjukkan rupa itu sebetulnya sama juga ya, diterjemahkannya sama dengan salam juga. Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia itu supaya bisa berkuasa. Allah yang Maha Tahu memberikan manusia satu pengetahuan, bahkan satu daya kreatif. Kalau Allah Maha Pencipta, manusia diberikan daya cipta. Allah Maha Kasih, manusia juga diberikan kasih. Tapi tidak maha. Allah Maha Suci, manusia juga diberikan pemahaman moral untuk memelihara kesucian. Nah, itulah sebetulnya likeness itu. Atau dalam tadi, gambar itu. Nah,
Allah mempunyai rencana menciptakan manusia dengan demikian luar biasa. Saudara, sebetulnya pemahaman kita tentang Allah itu apa sih? Seperti apa sih? Allah itu yang maha-maha tadi, maha kudus, maha adil, maha adab, maha kekal. Itu semua likeness-nya diberikan kepada manusia, tapi dengan kapasitas yang sangat terbatas. Dengan demikian, sebetulnya Allah punya tujuan, Allah punya rencana. Ya. Bukan hanya rencana, tetapi rencananya untuk mencapai satu tujuan. Saudara, di dalam ayat 27, disinilah sebetulnya Allah melaksanakan rencana tadi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Saudara, kemudian ayat 28, setelah dilaksanakannya rencana penciptaan itu, maka disinilah ada satu semacam pentabisannya. Yaitu Allah memberkati atau seolah-olah memberikan satu restu untuk boleh langsung menjalankan tugasnya. Yaitu apa? Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati dan memerintahkan kepada ciptaannya, untuk tujuan yang Allah kehendaki. Saudara-saudara, di sini yang warna merah jelas sekali bagaimana Allah memberikan satu berkat sebelum segala sesuatu dimulai. Sebelum mencapai tujuan itu, segala sesuatu perintah yang akan dikerjakan diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan. Kemudian baru manusia itu menjalankan perintahnya. Saudara-saudara, tapi saya ingin kita melihat lebih luas. Bukan hanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saudara, bagaimana di dalam kitab Kejadian inilah paling tidak kita bisa melihat bagaimana rencana Allah tentang penciptaan dan karya penebusan Allah itu juga bisa kita pelajari dari kitab Kejadian. Dan bahkan melalui kitab Kejadian hanya beberapa pasal saja kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya tujuan Allah menciptakan manusia itu sudah bisa kita pelajari dan bisa kita gali dari sana. Saudara, kitab Kejadian ini sebetulnya di dalam Perjanjian Lama itu semua nama kitab itu biasanya dituliskan judulnya pada kata pertama. Misalkan pada mulanya, ya, Bereshit. Itu langsung dulu itu nama kitabnya itu pada mulanya Bereshit. Tetapi kemudian pada tahun 250 sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu dengan kata menjadi kejadian. Genesis itu juga sebenarnya pengertiannya sama. Bahwa segala sesuatu awal, yaitu itulah kitab Kejadian. Saudara, yang menuliskan kitab Kejadian ini adalah Musa. Kita tahu Musa itu pasti belum ada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dia bisa tahu? Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari kelima, bahkan menciptakan manusia pada hari keenam itu. Dia tidak akan pernah tahu. Dia belum ada. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa Musa menuliskan itu. Kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Kita harus percaya itu. Dan bagaimana Musa bisa menuliskan? Itu membutuhkan wahyu Tuhan. Membutuhkan ilham. Wahyu itu penyataan. Jadi kalau saudara nggak tahu, saudara kemudian diberikan penyataan. Misalkan Petrus mendapatkan penyataan. Ini binatang-binatang loh. Seperti itu saudara. Jadi kita tidak tahu bagaimana Musa bisa tahu. Ya Allah menyatakan wahyu. Itulah Allah menyatakan. Dan juga memimpin, menguasai, mengontrol dengan ilham Allah Roh Kudus. Sehingga Musa bisa menulis. Tanpa salah, dengan tepat. Bukan hanya itu saudara. Tapi juga di dalam kitab Kejadian mulai dari penciptaan sampai kepada Yusuf itu ada yang menulis sekitar katanya 2700 tahun, ya. Mungkin saja lebih, ya. Saya tidak akan terpaku dengan tahun-tahun yang seperti itu, tetapi saya mengatakan bahwa waktu yang demikian panjang itu
tentu ada catatan-catatan sejarah secara lisan. Maka Musa menuliskan misalkan tentang Yusuf, Musa belum ada, tentang Yakub, Musa belum ada, tentang Abraham, Musa belum ada. Tetapi apa yang dilakukan? Ada tradisi lisan, catatan-catatan. Nah, saudara, kalau kita bisa mempelajari kitab Kejadian ini, maka ada satu orang mengatakan, maka kita bisa memahami betapa besar kuasa Tuhan. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu dengan tanpa apa-apa. Langit dan bumi. Tapi ketika menciptakan manusia, dia menggunakan bahan, tanah. Dibentuk manusia dan mengembuskan nafas hidup. Saudara-saudara, itu betapa besar kuasanya. Tetapi juga kekuasaannya. Bukan hanya kuasanya, powernya, tapi juga kekuasaannya yang melingkupinya. Saudara-saudara, serta kehendak Allah. Itu bisa kita pelajari dari kitab Kejadian. Khususnya di dalam sejarah penciptaan dan penebusan pada awal mulanya. Saudara, itulah sebabnya kalau kita dari kitab Kejadian paling tidak di dalam 11 pasal pertama saja sudah bisa melihat bagaimana ada air bah, ada Sodom dan Gomora, kejahatan mulai dari Adam dan Hawa. Saudara, hal-hal yang seperti demikian terjadi dan semakin besar kapasitasnya. Semakin besar kuantitasnya juga dosa itu. Termasuk Menara Babel. Itu dicatat. Tetapi jangan lupa di dalam spot-spot peristiwa yang besar-besar tadi ada orang-orang atau mungkin keluarga, mungkin kaum, sisa yang benar. Karena apa? Karena Allah sudah punya rencana tentang penebusan melalui garis keturunan itu. Di situ ajaibnya. Bagaimana selalu di dalam hidup ini, sampai hari ini, mungkin saudara nggak perlu membandingkan dengan yang lain. Kenapa yang lain tidak percaya kepada Allah? Kenapa tidak percaya bahwa Allah itu ada? Kenapa tidak percaya bahwa Allah itu bisa menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa? Tidak perlu dibandingkan. Oleh karena apa? Oleh karena memang ini adalah masalah iman. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa memahami lebih jauh daripada itu. Tapi saudara-saudara, saya ingin kita belajar tentang tujuan manusia diciptakan. Agar manusia bisa memuliakan Allah. Itu poin yang sangat penting. Bahwa manusia diciptakan agar manusia memuliakan Allah. Tadi Warren mengatakan tragedi terbesar kalau manusia tidak tahu tujuan hidupnya. Sekarang kita akan membahas tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana memuliakan Allah itu seperti apa? Saudara-saudara, di dalam teks yang kita akan pelajari, di dalam kitab Kejadian, saudara, sesungguhnya kita tahu sampai hari ini banyak sekali yang tidak mencapai tujuan. Tentu banyak sekali. Oleh karena di dalam peristiwa silsilah tadi aja yang dikatakan hanya sisa orang benar. Kaum sisa orang benar. Bangsa Israel juga sebagian besar tidak selamat, tetapi sisanya, remnantnya orang diselamatkan. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir itu 2 juta. 2 juta, semua yang keluar dari tanah Mesir tidak boleh masuk tanah Kanaan. Kecuali yang lahir di padang gurun, yang boleh masuk tanah Kanaan. Itu kedaulatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jikalau saat ini kita pingin sekali, Tuhan, saya ingin mencapai tujuan hidup saya. Bagaimana memuliakan Tuhan? Mari kita belajar bersama melalui kitab Kejadian ini. Saudara, seorang yang menciptakan jam tentu tahu untuk apa jam itu. Bukan berarti kalau saudara sudah mengenakan jam, saudara tahu waktu, berarti saudara bisa menggunakan waktu dengan baik. Tidak. Apakah sudah mencapai tujuannya? Belum tentu. Saudara,
Kita diberi hidup, tetapi kita belum tentu bisa mencapai tujuan yang Allah mau. Meskipun kita sudah diciptakan oleh Dia. Saudara, seperti satu perjalanan. Kisahkan di dalam hidup ini seperti satu perjalanan. Maka misalkan kita dari Jakarta ke Bandung. Kita naik mobil mau menuju ke Bandung. Tujuannya Bandung. Kalau orang naik travel, mungkin dia akan tidur aja di mobil. Toh pasti sampai. Gak perlu susah-susah, pasti sampai tujuan. Bukan itu tujuan di dalam memuliakan Allah. Bukan mencapai titik akhir itu, bukan. Tetapi di dalam perjalanan itulah sesungguhnya sampai ke sana. Saudara, perjalanan itulah yang sebetulnya harus memuliakan Tuhan sampai kepada akhirnya. Saudara, perjalanan yang seperti apa yang memuliakan Allah? Ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita itu seperti perjalanan yang melawan arah, melawan arus. Bukan arah kepada tujuan itu. Kita berlawanan arah. Tetapi satu saat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibelokkan, kita dibalikkan kepada arah yang benar. Nah, pada saat itulah, start titik awal itulah, sampai titik akhir tadi, itulah kehidupan yang harusnya memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya betapa pentingnya hal yang paling pertama yaitu iman. Saudara, mari kita melihat tentang Habel. Saya ingin mengajak kita yang pertama merenungkan tentang Habel. Habel ini kita bisa baca di dalam Ibrani 11 ayat 4. Kalau di dalam Kejadian kita samar-samar, enggak tahu. Ketika dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Apa ini maksudnya? Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Peristiwanya begini, saudara. Habel itu ingin beribadah kepada Tuhan, dia ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Kain juga sama. Kain ini petani, dia menghasilkan hasil tani, dia memberikan persembahan hasil taninya. Sedangkan Habel, dia potong ternaknya yang paling baik, curahkan darahnya, lalu dikorbankan bagi Tuhan. Itu yang sulung, yang terbaik. Nah, Tuhan berkenan akan persembahannya. Alkitab memberitahu Tuhan mengindahkan Habel, artinya berkenan kepada Habel, dan persembahannya ada dua unsur. Habelnya dan persembahannya. Nah, ketika dikatakan mengindahkan ini, maka kita bisa melihat ternyata apa yang menyebabkan Habel diindahkan. Karena ada iman di dalamnya. Saudara, mari kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, iman itu menjadi titik awal seseorang bisa memuliakan Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan apa? Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, iman menjadi dasar untuk kita bisa mencapai tujuan memuliakan. Saudara, oleh sebab itu betapa pentingnya iman. Iman itulah yang membawa Habel memberikan persembahan. Iman itulah yang membawa Habel untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, jangan sangka bahwa ibadah kita itu sia-sia. Ibadah kita itu memuliakan Tuhan. Jikalau kita ada iman. Tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Saudara, jadi wujud iman Habel itu adalah ibadah dan juga mempersembahkan yang baik, yang benar, dan berkenan kepada Allah.
Dia punya iman dan dia wujudkan, dia nyatakan iman itu dengan perbuatan. Saudara-saudara, potensi semua kasih karunia anugerah Tuhan yang dimiliki oleh Habel digunakan yang terbaik. Potensi itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan di dalam ibadah. Saudara, yang kedua, saudara, kalau kita melihat bukan hanya potensi, tetapi juga waktu, kesempatan. Saudara-saudara, waktu, kesempatan ini itu begitu indah. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 4 tadi, saudara, saya baca sekali lagi. Saudara perhatikan kalimat terakhirnya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa maksudnya? Orangnya sudah mati, tetapi imannya masih berbicara. Saudara, ini adalah warisan yang paling berharga di dalam hidup manusia. Warisan abadi, yaitu iman. Mungkin orang bisa memberikan warisan harta, buku-buku, mungkin juga bangunan-bangunan untuk mengenang. Saudara, kalau saudara membaca atau melihat buku-bukunya Calvin, buku-bukunya Luther. Kebetulan saya pergi satu museum di punyanya Melanchthon di Jerman. Itu ada rumahnya Melanchthon dibuat perpustakaan. Lalu ada ruangan punya Calvin, ruangan Luther. Itu buku-bukunya Calvin di situ semua. Saya nggak tahu itu asli atau hanya covernya saja. Ya. Lalu kemudian kan dikacain, soalnya nggak bisa disentuh. Tetapi saya melihat itu warisan berharga. Luther juga begitu berharga. Dia orangnya sudah meninggal, tetapi hal-hal yang pikiran dia masih bisa berbicara bagi orang lain. Saudara-saudara, oh betapa berharganya warisan iman itu. Ada bangunan-bangunan. Mungkin saudara ada bangunan piramid, ada Borobudur. Saudara, kalau ada rusak, apakah mau dihancurkan? Tidak. Pasti akan dipugar, diperbaiki. Karena begitu berharga warisan itu. Atau mungkin orang berpikir, saya ingin bangun sekolah. Sebelum saya meninggal, saya akan mewariskan atau memberitahu kepada anak, tolong nanti kalau saya meninggal, harta warisannya bangunkan itu sekolah. Sekolah itu untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Entah sekolah Alkitab, entah sekolah umum, atau apa. Saudara, kita tidak tahu Tuhan memberikan beban apa. Tetapi izinkan saya bercerita sedikit tentang mertua saya. Mertua saya sebelum meninggal dia hanya pesan, tolong nanti warisan ini 30% untuk gereja. 6 anak, tapi 30% harus untuk gereja. Berarti anaknya cuma dapat 10%. Anaknya bukan orang-orang mampu. Saudara, tetapi ketika memberikan persembahan itu, ditulis almarhum, persembahannya masih pakai nama almarhum. Karena bukan milik kami, bukan milik anak-anak. Almarhum. Kok orangnya sudah meninggal berapa tahun, persembahannya masih jalan? Ketika disewa, dikontrak, per bulan itu diberikan, tetap diberikan. Saudara, ini warisan iman yang kita nggak tahu. Saudara, warisan abadi apa yang saudara akan berikan kepada anak-anak saudara? Yang pertama, jangan lupa iman. Yang lain, sesuai dengan beban panggilan saudara. Ada orang yang ingin bangun gereja. Nanti kalau saya mau meninggal, saya suruh anak-anak bikin gereja misalkan. Ada yang seperti itu. Dan itu adalah memang panggilan Tuhan kepada mereka. Saudara, iman ini penting. Karena iman inilah yang akan membuat orang bergaul dengan Allah. Saudara, di dalam kisah Ibrani tadi, Ibrani 4,
Ibrani 11 ayat 4 itu tentang Habel. Ibrani 11 ayat 5 itu tentang Henokh, saudara. Juga dikatakan demikian. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Saudara-saudara tahu, yang membuat Henokh terangkat apa? Di sini dikatakan iman. Tetapi di dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, hidup bergaul itu memuliakan Allah. Allah berkenan. Saudara-saudara, apa sih hidup bergaul? Saudara, di dalam bahasa aslinya halah itu menunjukkan bahwa berjalan bersama. Berjalan bersama dengan Allah. Itu bergaul dengan Allah. Apa sih berartinya berjalan bersama dengan Allah itu? Saudara, kalau saudara dengan seorang sahabat, berjalan bersama dekat. Lalu ngobrol, komunikasi. Kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Saudara, orang yang berjalan bersama dengan Allah tentu, karena Allah itu kudus, dia harus kudus. Bagaimana bisa berbicara, bisa berkomunikasi? Allah melalui firman-Nya, kita melalui doa. Saudara, bukan berarti kita sepanjang hari itu baca Alkitab. Atau sepanjang hari berdoa, panjang-panjang. Tidak. Pagi hari, pada waktu kita bersaat teduh. Baik melalui gerakan membaca Alkitab. Atau melalui gerakan baca Alkitab. GBA atau Gema. Tapi kemudian kita renungkan bagian firman Tuhan. Ya, kita ingat yang kecil sedikit-sedikit saja. Tapi sepanjang hari itu hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika mau mengambil keputusan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kita nggak perlu doa panjang aja. Tuhan, kira-kira apa yang harus saya lakukan ya? Yang ini atau yang ini ya? Itu berjalan bersama dengan Tuhan. Itu bergaul dengan Tuhan. Saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan, itu tidak mungkin tidak bergaul dengan firman-Nya dan juga di dalam doa. Oleh sebab itu gunakanlah waktu, kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan untuk bergaul dengan Allah. Dan Henokh menggunakan itu. Dalam Kejadian 5 ayat 22 dikatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudara, hidup manusia bukan ditentukan oleh panjang pendeknya. Berarti itu bukan panjang pendeknya. Hidup yang berarti adalah ketika kita mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita hidup di jalannya Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan. Pendek pun nggak apa-apa. Nah, Henokh ini diberikan waktu kesempatan panjang. Dikatakan selama 300 tahun lagi. Waktu kesempatan yang tersedia buat Henokh ini dia pakai untuk bergaul dengan Allah. Ini bukan waktu yang pendek, saudara. Kalau di dalam Alkitab kan Henokh hidup bergaul. Teksnya cuma 2 ayat, 3 ayat, tapi tiba-tiba orangnya diangkat ke surga. Tetapi sebetulnya yang singkat itu satu perjalanan hidup yang begitu panjang. Alkitab hanya mencatat sedikit tentang kisah Henokh. Tetapi Henokh dikatakan beriman dan bergaul. Iman Henokh membuat dia terangkat. Bergaul juga membuat dia terangkat. Saudara-saudara, dan bergaulnya dalam waktu 350 tahun. Saudara-saudara, biarlah kita menyediakan waktu. Mungkin tekad kita tahun 2023 ini apa? Yang kita mau tekadkan kepada Tuhan. Kalau tentang iman, ibadah kita rindu Tuhan, setiap minggu saya tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya mau bergaul dengan Tuhan, biarlah setahun ini saya tidak bolong di dalam bersaat teduh kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi tekad kita. Saudara, orang yang beriman kepada Allah, katakan akan bergaul dengan Allah. Titik awalnya harus beriman. Dengan orang yang beriman, dia tidak boleh berhenti. Dia harus ada pergaulan dengan Allah. Harus berjalan bersama Allah. Dan orang yang berjalan bersama dengan Allah atau bergaul dengan Allah, dia akan melakukan perintah Allah.
Saudara, inilah yang kita akan lihat di dalam kisah Nuh, bagian yang terakhir. Saudara, iman kita belajar dari Habel. Bergaul kita belajar dari Henoh. Dan melakukan perintah Tuhan kita belajar dari Nuh. Saudara, Nuh ini di dalam Kejadian 6 ayat 9, mari kita membacanya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah di dalam ayat 9. Di dalam ayat 22, itu akhir dari perikop pasal 6 itu, dikatakan begini, ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, orang yang bergaul dengan Allah, dia baru bisa melakukan perintah Allah. Bahkan bisa melakukannya tepat. Perintah Allah itu dilakukannya dengan tepat. Saudara. Kalau saudara ingin memuliakan Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan perintahnya. Mentaatinya. Saudara, Nuh ketika diperintahkan membuat bahtera, ini bukan hal yang mudah. Waktu yang diperkirakan sekitar 98 tahun, saya bulatkan aja menjadi 90 tahun sampai 120 tahun kurang lebih. Waktu yang begitu panjang. Dan Nuh ini sebetulnya diberkati. Karena waktu zaman Nuh ini dikatakan tanah itu kan hasil setelah dikutuk oleh Tuhan itu kan menjadi gersang. Tetapi pada waktu Nuh lahir itu menjadi satu penghiburan. Nuh itu bisa mengelola tanah itu untuk menghasilkan. Tetapi ketika Allah berkata, buat bahtera. Apakah seumur hidup dia pakai untuk membuat bahtera? Tentu tidak. Dia harus bekerja, dia harus menghasilkan makanan untuk keluarganya, dia harus membesarkan anak-anaknya. Semua itu dia kerjakan. Tetapi dia juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia kerjakan itu perintah. Bukan berarti kalau sisa, ada waktu sisa baru dia kerjakan, tidak. Tapi dia sudah membagi waktu. Secara tentu dia punya potensi untuk bisa membuat itu. Tuhan memberikan potensi. Bukan orang yang ahli musik disuruh bikin bangunan. Orang yang ahli bangunan nggak bisa musik disuruh main musik, ya nggak bisa. Tetapi orang yang tepat. Tuhan memilih Nuh, orang yang benar itu untuk membuat bahtera. Karena Tuhan memang sudah murka. Dan saudara, itu bukan waktu yang pendek. Mulai dikumpulkan bahan. Mulai dipotong menjadi papan. Mulai bikin sambungan-sambungan papan. Itu kalau orang belajar tentang teknik sipil, arsitek, waduh. Blueprint nggak ada. Bagaimana ini? Kalau ada orang bantu, gimana caranya? Dia harus ada gambar sketch. Saya jadi ingat Pendeta Stephen ketika membangun gedung aula di STT saat yang lama, ya, itu aula, itu nggak ada blueprintnya, saudara. Jadi dia caranya gimana gambarnya? Di papan tulis, di kelas. Jadi satu kelas itu khusus buat Pendeta Stephen dia gambar. Lalu dia katakan kepada murid-murid, tolong jangan dihapus. Ini nanti tukang mau kerja. Setelah selesai baru dihapus. Nggak ada blueprint. Bikin aja gambar-gambar, detailnya semua. Nah, saudara-saudara, saya membayangkan Nuh pasti diberikan talenta, potensi seperti itu. Bahkan Nuh rela menyediakan waktu, kesempatan kairos yang Tuhan sediakan sedemikian panjang itu untuk membuat bahtera. Saudara, maukah kita juga menggunakan karunia talenta yang Tuhan berikan? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, itu semua anugerah. Maukah kita sungguh-sungguh menggunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan? Talenta, potensi yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya, dia seharusnya melakukan tugas panggilan seperti itu. Oleh karena apa? Kita ini sudah diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita sudah dilahirkan kembali. Pada waktu seseorang dilahirkan kembali, itulah start awal sampai pada akhir perjalanan inilah
yang sesungguhnya perjalanan yang memuliakan Allah. Yang mencapai tujuan. Tujuan itu bukan nanti. Tujuan itu ketika kita sudah dilahirkan kembali sampai pada sana. Itulah tujuan hidup manusia memuliakan Allah. Kalau tadi arahnya berbeda. Saudara, kata pekerjaan, melakukan pekerjaan baik ini pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu dengan satu perkataan yang sama, yaitu perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik memuliakan Bapa di surga. Pekerjaan yang baik. Apa bedanya? Tidak ada perbedaannya. Satu menggunakan ergon agathos, bahasa Yunaninya. Satu ergon kalos. Satu ergon itu pekerjaan, agathos itu baik, pekerjaan baik. Ergon kalos itu juga pekerjaan yang indah. Yang baik tapi indah. Saudara-saudara, biarlah itu menjadi satu kerinduan hati kita. Perbuatan baik apa saja? Pekerjaan baik apakah yang Tuhan persiapkan buat saudara dan saya? Yaitu membawa jiwa. Begitu. Itu hal yang paling utama. Karena itulah orang akan memiliki iman, orang akan bisa bergaul dengan Tuhan, orang bisa melakukan perintah Tuhan, tapi titik awalnya adalah iman. Tanpa pemberitaan Injil tidak mungkin timbul iman. Itu berarti kita akan sedang membawa orang lain untuk mencapai tujuan memuliakan Allah. Saudara, di dalam dunia ini jangan kita mimpi bisa membawa orang untuk memuliakan Allah tanpa start yang awal. Itulah sebabnya beban bagi kita semua, panggilan kita untuk bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Biarlah kita bersama-sama sadar bahwa diciptakan untuk sebuah tujuan, yaitu memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah, mari kita beriman kepada Allah seperti Habil. Mari kita bergaul kepada Allah seperti Henokh. Mari kita melakukan perintah Allah dengan tepat seperti Nuh. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami suatu saat ketika Tuhan panggil, kami sudah menjalani perjalanan yang bersama dengan Tuhan, yang dapat mewariskan iman dan sungguh-sungguh mentaati perintah-Mu. Tolong kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeteraikan di dalam hati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.